Aku mau ngenalin lagi nih, siapa sih tutor kita hari ini? Nah, pastinya hari ini kita kedatangan tutor kita yang outstanding tutor kita, yaitu Dr. Gigi Justi Nur Utami, yang merupakan alumnus dari FKG Unsia. Nah, siapa nih di sini kira-kira yang USK juga? Ada nggak di sini teman-teman dari Unsiah nih? Ada nggak yang kira-kira kenal ternyata sama Dr. Justi? Oke, sebelumnya aku mau dong mendengar suara Dr. Justi yang merdu. Halo dokter. Selamat malam semua. Malam dokter, gimana? Udah ready nggak nih dok untuk ngajarin kita Umabadi semuanya nih? Udah dong. Oke, thank you dokter. Baiklah, karena dokternya udah ready, aku juga udah nggak sabar karena ini bakalan aku pelajarin besok di kelas aku. Jadi, ayo dokter, kita sekarang belajar langsung. Oke, silakan dokter. Saya izin share screen ya. Nah, jadi malam ini kita sharing-sharing nih mengenai piranti ortodonsi lepasan. Kita lanjut sebelum kita bahas ortodontik lepasan secara detail, kita bahas dulu nih perbedaan antara orto cekat dan orto lepasan. Pertama ada ortodontik cekat, ini mungkin yang lebih familiar sama pasien. Dia itu tidak dapat dibuka sendiri oleh pasien, dan gaya yang digunakan itu gaya continuous, jadi terus-menerus. Gaya yang dihasilkan oleh pirantinya itu terus-menerus, kemudian biasanya dia digunakan untuk ortodontik kuratif atau untuk menyembuhkan maloklusi yang telah terjadi. Kemudian untuk komponennya itu, dia itu terdiri dari bracket yang disementasi, ini bracketnya, kemudian ada arch wire, kemudian ada elastic band. Elastic band itu yang kita tahu sebagai karetnya, kemudian ada cengkram tambahan kadang-kadang untuk kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada ortodontik lepasan. Nah, ini kita kerjakan sebagai GP atau General Practitioner atau di koas. Ini juga kita kerjakan. Untuk ortodontik lepasan itu dia dapat dibuka sendiri oleh pasien dapat membersihkan sendiri. Untuk pasien-pasien yang sudah teredukasi baik, bisa bahkan kita sarankan untuk mengaktifasi sendiri dengan kontrol 2-4 minggu gitu. Akan tapi lebih disarankan balik ke kita untuk kontrolnya, untuk memastikan pergerakan giginya itu sesuai. Kemudian gaya yang dihasilkan oleh piranti ini intermittent, atau setelah beberapa saat terjadi gaya dan springnya itu sudah sampai ke tahap kehabisan energi atau gayanya, maka dia berhenti. Itu yang disebut gaya intermittent. Berbeda sama yang gaya continuous tadi yang dihasilkan oleh ortodontik cekat. Kemudian dia bersifat sebagai preventif, mencegah maloklusi, atau interseptif, mencegah maloklusi yang lebih parah ketimbang yang udah terjadi. Untuk komponennya itu ada spring. Spring ini merupakan komponen aktif. Sebenarnya untuk komponen aktif lain banyak. Ada sekrup ekspansi. Ini sekrup ekspansi, dia juga merupakan komponen aktif. Kemudian ada clasp, yang lebih sering kita sebut clasp, itu merupakan komponen retentif. Nah, komponen retentif itu dia berguna untuk retensi atau mempertahankan si piranti lepasan ini pada tempatnya gitu. Kemudian ada basis dia merupakan tempat di mana si komponen-komponen tadi disatukan. Kemudian kita lanjut. Nah, kapan sih sebenarnya ortodontik lepasan ini bisa digunakan? Maka kita cek indikasinya. Indikasinya itu untuk pergerakan gigi terbatas. Misalnya ada maloklusi gigi, maloklusi dental, dan maloklusinya itu tidak membutuhkan perpindahan gigi yang terlalu ekstrim. Itu bisa kita gunakan si ortodonti lepasan. Kemudian pada pola skeletal normal atau kelas 1. Dan maloklusi yang hanya dikarenakan inklinasi gigi atau koreksi gigitan ringan. Jadi masalah giginya itu hanya pada inklinasi giginya biasanya. Kemudian tidak diperlukan pergerakan akar gigi. Ini pada kondisi-kondisi
pergerakan akar gigi itu dibutuhkan pada kondisi-kondisi di mana si giginya itu membutuhkan bodily movement atau pergerakan seluruh gigi ke arah yang ditentukan. Ini nanti pergerakan ini kita bahas di biomekanikanya di belakang. Kemudian bisa juga digunakan sebagai referensi setelah perawatan komprehensif ortodontik cekat atau lebih sering kita kenal sebagai retainer. Jadi dia mempertahankan hasil perawatan dari ortodontik cekat. Kemudian untuk mencegah dan mempengaruhi dampak dari kebiasaan abnormal. Misalnya tangkas atau lip sucking, ini kita kenal juga sebagai piranti habit breaker. Jadi untuk penghenti dari si kebiasaan buruk tersebut. Kemudian kapan sih nggak boleh digunakan piranti ortodonti lepasan ini jika diskrepansi skeletalnya besar. Misal kelas skeletalnya itu kelas 2 atau kelas 3 yang parah, nggak bisa, dan dia berada pada, dia sudah melewati puncak pertumbuhan, nggak mungkin lagi dimodifikasi perkembangan rahangnya. Nah, itu nggak bisa kita gunakan si ortodontik lepasan. Kemudian pada kondisi rotasi parah, misalnya bagian bukal udah ke palatal, bagian palatal udah ke bukal. Nah, itu rotasinya kan udah parah banget. Pada kondisi tersebut nggak bisa kita gunakan lagi ortodonti lepasan. Atau pada kondisi di mana rotasinya multiple, lebih dari satu. Nah, itu sulit diperbaiki menggunakan si piranti ortodonsi lepasan. Ini yang tadi, yang membutuhkan bodily movement, yang membutuhkan pergerakan seluruh gigi dari mahkota hingga akar. Itu tidak mungkin dilakukan pada penggunaan ortodonsi lepasan. Ini nanti kita bahas di belakang. Kemudian pada kondisi crowding parah atau diastema parah. Kapan sih kita sebut crowding parah? Crowding parah itu biasanya diskrepansi ruangnya itu sudah melebihi 7 mili. Nah, pada kondisi itu biasanya dibutuhkan ekstraksi, maka pada kondisi tersebut lebih disarankan penggunaan ortodonti yang cekat. Kita lanjut. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu dia lebih sederhana untuk dibuat. Kemudian karena dia bisa dilepas pasang, dia lebih mudah dibersihkan. Untuk kontrolnya tidak rumit, seperti yang sempat saya sebutkan tadi, kalau misalnya pasiennya udah diedukasi dengan baik dan kira-kira umurnya itu udah paham atau sempat kita edukasi ke orang tuanya dan orang tuanya itu paham, bisa dilakukan aktivasi di rumah gitu. Tapi tetap kita lakukan kontrol untuk memastikan pergerakan giginya itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian bite plan dapat dimasukkan dalam komponen untuk mengeliminasi blocking. Nah, ini pada kasus-kasus di mana terdapat anterior crossbite atau posterior crossbite, biasanya kita masukkan bite plan atau peninggian gigitan untuk memungkinkan pergerakan dari gigi tertentu gitu. Atau pada kondisi di mana pasiennya itu open bite atau deep bite. Nah, itu bisa kita masukkan peninggian gigitan untuk memicu supraerupsi dari gigi kebalikannya. Misalnya kita pasang anterior bite plan pada anterior, dia nanti akan memicu erupsi dari gigi posteriornya. Ini nanti lebih lanjutnya kita bahas di belakang. Kemudian penyesuaian dari piranti dapat dilakukan oleh pasien sendiri kalau misalnya pasiennya udah diedukasi dengan baik dan pasiennya paham. Kalau misalnya pasiennya nggak paham, misalnya anaknya usia baru 5 tahun, gitu, itu kan masih sulit dikasih tahu. Nah, itu lebih baik kita yang sesuaikan, kita yang aktivasi. Kemudian dia tidak mahal, tidak semahal yang ortodontik dan dapat dibuat oleh GP atau General Practitioner, dokter gigi umum, mudah diperbaiki juga kalau misalnya ada kesalahan. Stringnya itu bisa kita ganti, kalaupun patah bisa dilakukan repair. Kemudian waktu chairside-nya lebih pendek, waktu kunjungannya itu lebih pendek ketimbang menggunakan yang ortodonti cekat. Kemudian secara estetik lebih dapat diterima oleh pasien, karena kalau misalnya pasien ada misal kondangan gitu, itu pasiennya bisa ngebuka
nggak make si piranti ortodonsi lepasannya gitu. Ketimbang yang ortodonti cekat, dia nggak bisa ngelepas pasang. Untuk kekurangannya, respon perawatan bergantung pada kepatuhan pasien. Nah, untuk ortodonsi lepasan ini kan pasiennya bisa ngebuka lepas pasang ini kan ya. Nah, kadang-kadang pasiennya ini nggak patuh karena merasa nggak nyaman selama pemakaian, gitu, merasa giginya tertekan. Nah, ketika pasien menggunakan ortodonsi lepasannya hanya beberapa jam dalam sehari, nah itu pergerakan giginya juga menjadi minimal, gitu. Jadi semakin lama penggunaan pirantinya, semakin besar juga pergerakan yang terjadi. Itu. Kemudian dia itu terbatas pada perbaikan maloklusi sederhana. Seperti yang kita bahas tadi, dia terbatas pada maloklusi skeletal kelas 1 ataupun pada pasien dengan yang masih dalam masa tumbuh kembang bisa digunakan pada maloklusi skeletal kelas 2 atau kelas 3 yang ringan, gitu. Nggak bisa digunakan pada pasien dengan maloklusi skeletal yang parah. Dan maloklusinya juga nggak bisa yang rotasi parah atau diastema parah atau crowding parah. Jadi juga tadi tidak diindikasikan pada kasus skeletal, pergerakan gigi minimal, kemudian kontak proksimal sulit didapatkan, berbeda dengan penggunaan piranti ortodonti cekat. Kemudian jika piranti tidak disesuaikan dengan benar, dapat menyebabkan uncontrolled dipping. Ini tadi kenapa lebih baik kita yang melakukan aktivasi, karena pasien kurang paham sebenarnya sampai seberapa sih pergerakan yang harusnya didapatkan gitu. Maka pasien tetap harus balik untuk kita cek udah sesuai belum pergerakan giginya gitu. Tangannya karena pirantinya itu mudah dilepas pasang, kadang-kadang pasien keletakin di tempat yang nggak bagus gitu, jatuh, itu bisa patah gitu. Nah, jadi mudah karena dia lepas pasang.